Halo teman-teman semua, perkenalkan kita dari kelompok 12 kelas SPKND, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait subsistem pembiayaan kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas terkait definisi, tujuan, unsur, prinsip, macam, model, penyelenggaraan, dan yang terakhir situasi saat pandemi COVID-19. Yang pertama, kita akan bahas dulu nih tentang pengertian subsistem pembiayaan kesehatan. Apa sih maksud dari subsistem pembiayaan kesehatan? Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Nasional, subsistem pembiayaan kesehatan merupakan pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat tercapai. Tujuan pelaksanaan pembiayaan kesehatan ini agar tersedianya dana kesehatan yang berkesinambungan, tersedia dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan merata, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, sehingga menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan. Sekarang kita bahas unsur ya. Unsur pembiayaan kesehatan yang pertama adalah dana. Dana dalam pembiayaan kesehatan dapat diperoleh dan digali dari anggaran pemerintah, baik dari APBN maupun APBD, dari masyarakat, dari swasta, dan sumber lain. Unsur yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya dibagi menjadi 5. Yang pertama, sumber daya manusia pengelola, lalu sarana, standar, regulasi, dan yang terakhir kelembagaan. Lalu unsur yang ketiga adalah pengelolaan dana kesehatan, meliputi mekanisme penggalian, pengalokasian, pembelanjaan dana kesehatan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah prinsip pembiayaan kesehatan, terdiri dari kecukupan, efektif dan efisien, serta adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan tujuan subsistem pembiayaan kesehatan. Selanjutnya ada macam pembiayaan kesehatan. Macam biaya kesehatan bergantung dengan jenis dan kompleksitas dari pelayanan kesehatan yang dilakukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat 2 macam pembiayaan kesehatan berdasarkan tipe pelayanan kesehatannya. Yang pertama, biaya pelayanan kedokteran. Biaya ini bertujuan untuk mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan penderita. Lalu yang kedua, biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Adanya biaya ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Kedua biaya ini digunakan untuk menyelenggarakan maupun memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Berdasarkan sumbernya, terdapat 5 model sistem pembiayaan pelayanan kesehatan, yaitu ada direct payments by patient, yang kedua ada user payment, lalu yang ketiga ada saving base, yang keempat ada informal, dan yang kelima adalah insurance base. Dalam rangka menyediakan dana kesehatan, subsistem ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, penggalian dana adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber yang tersedia. Bisa dari pemerintah seperti pajak, bisa dari swasta, dan juga dari masyarakat. Yang kedua, pengalokasian dana yang dilakukan melalui sebuah perencanaan dengan mengutamakan upaya kesehatan prioritas secara bertahap. Alokasi dana pemerintah dilakukan untuk membiayai upaya kesehatan primer, sekunder, dan juga tersier. Yang ketiga, pemanfaatan dana dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis dan alokatif yang disesuaikan dengan peruntukannya secara efisien dan efektif agar pengelolaan pembiayaan kesehatan dapat terwujud. Lalu, bagaimana pembiayaan kesehatan saat pandemi COVID-19? Dalam surat keputusan Menteri Kesehatan disebutkan bahwa segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan COVID-19 dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah yang dianggarkan pemerintah terkait intervensi dana penanganan COVID-19 dan subsidi iuran BPJS sebesar Rp75 triliun. Total dana ini dibagi dalam 4 aspek. Yang pertama, untuk subsidi pekerja non-upah dan bukan pekerja sebesar 3 triliun, untuk insentif tenaga medis sebesar 5,9 triliun, untuk santunan kematian tenaga kesehatan sebesar 300 miliar, untuk belanja penanganan COVID-19 sebesar 65,8 triliun rupiah. Sumber dana penanganan COVID-19 ternyata berasal dari pembiayaan saldo anggaran lebih, dana abadi pemerintah seperti LPDP,
dan dana dari Badan Layanan Umum. Nah, bisa kita ambil kesimpulan nih kalau subsistem pembiayaan kesehatan adalah suatu pengelolaan berbagai upaya, penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat tercapai dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan merata, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, dan tersalurkan sesuai peruntukannya. Berikut referensi-referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian video dari kelompok 12. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan terima kasih.